Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya kita udah melakukan pembelajaran pertemuan pertama melalui daring. Dan pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua kita, tapi kita akan memasuki bab baru. Maka sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, are you ready? Kita mulai ya pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi materi kita kali ini yaitu materi bab 2 tentang regulasi kepegawaian. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama adalah memahami regulasi kepegawaian, melakukan klasifikasi regulasi kepegawaian. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama menjelaskan regulasi kepegawaian, lalu yang kedua mengidentifikasi macam-macam regulasi kepegawaian. Oke, nah di subbab yang pertama ini kita membahas tentang pengertian regulasi kepegawaian. Apa sih regulasi? Nah, regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi. Nah, sebenarnya regulasi ini banyak pengertiannya. Kalian bisa mencari tahu dari sumber-sumber lainnya seperti internet, buku, dan media-media lain. Oke, kita lanjut ya. Lalu kita masuk ke subbab kedua yaitu macam-macam regulasi kepegawaian. Nah, jadi secara garis besar regulasi kepegawaian ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama tentang peraturan perundang-undangan. Nah, jadi seorang aparatur sipil negara ini diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya, pelaksanaan secara teknis Undang-Undang Kepegawaian itu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Untuk melaksanakan pembinaan aparatur sipil negara, maka perlu adanya manajemen ASN yang antara lain mengatur A. Penyusunan dan penerapan kebutuhan formasi, B. Pengadaan, C. Pangkat dan jabatan, D. Pendidikan dan pelatihan, E. Jabatan, F. Promosi, G. Mutasi, H. Penilaian kinerja, I. Penggajian dan tunjangan, J. Cuti, K. Penghargaan, L. Disiplin, M. Pemberhentian atau pensiun, N. Tunjangan pensiun hari tua, O. Perlindungan. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang kode etik dan kode perilaku. Jadi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam ASN maupun PNS karena kode etik dan kode perilaku ini yang mengatur tata kehidupan dan tata perilaku mereka dalam bekerja. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah mereka harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Lalu ada melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tepat tekanan. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang, lalu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, lalu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Lalu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, ada melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, selanjutnya wujud dari bentuk disiplin dan kode etik seorang ASN itu ada namanya Sabta Prasetya Kopri. Nah, mengacu pada nilai dasar sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Jadi Sabta Prasetya Kopri ini isinya adalah yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, lalu setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, melaksanakan tugas secara profesional dan tidak berpihak,
membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Lanjutan dari Sabta Prastya Kopri yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, berdaya guna, dan berhasil guna dan santun. Kemudian mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja tinggi, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan yang terakhir meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Oke, sampai situ saja dulu pertemuan kita hari ini. Nah, jika ada yang belum paham, belum mengerti, ataupun mungkin ada kata-kata yang masih kurang jelas, kamu bisa mempertanyakannya kepada Ibu melalui chat WA pribadi maupun chat sesi tanya jawab di situs Capdis. Tapi kalian juga harus mencari sumber-sumber yang lainnya biar pengetahuan kalian semakin bertambah. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semua anak-anak Ibu. Sebelumnya juga Ibu mau mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video kita kali ini bisa bermanfaat ya. Selamat pagi, sampai jumpa.